Perkenalkan, nama saya Tatang SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 45 Kerinci, Desa Gunung Abu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Prep 2 tahun 2024 di LPTK YIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24 10 21 12 49. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya, mempraktekkan pembelajaran di kelas 7 dengan materi pembelajaran macam-macam sujud dengan metode pembelajaran fast learning. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kalian anak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai materi kita, mari kita sama-sama buka dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas, kami minta kepada ketua kelas untuk membimbing doa. Terus dari tadi les perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan doa tadi, segala pelajaran pada pagi hari ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mencatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya di sini saya ingin absensi ataupun siapa yang nggak hadir pada pagi hari ini? Apa ya? Berapa hari? 2 hari ya, sakit ya. Terus sebelum itu kita lanjutkan lagi karena ya tugas dari Pak Presiden itu mengarahkan kepada semua guru ya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, yaitu kita disuruh untuk melakukan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kami silakan untuk berkelas semuanya berdiri. Terapis. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia bangsaku,
habis. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, disuruh untuk membuka rasa pendidikan cinta tanah air ya, ataupun cinta Pancasila. Ya. Setelah itu, mari kita sama-sama. Kira-kira masih semangat nggak belajar? Masih. Oke, kalau masih kita pergi dulu ya. Kita sama-sama nanti saya minta untuk tokoh kelas yang nantinya ya. Ustaz habis. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulang lagi, tepuk 5. Sudah habis. Sebelum kita masuk materi kita tentang sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Tapi materi minggu kemarin, kira-kira siapa yang masih ingat? Apa tentang apa? Tentang sholat. Sholat itu ada kewajiban ya, kewajiban bagi seluruh umat Islam ya, baik laki-laki dan perempuan ya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Dan siapa yang tidak melaksanakan sholat, nanti dia meruntuhkan agama. Ada sholat itu ada berapa? 5 waktu ya dalam satu hari. Berapa rakaat? 17 dalam satu hari satu malam ya. Untuk materi minggu kemarin sudah paham? Sudah. Lanjutkan materi pada pagi hari ini. Ya, tujuan sebelum kita mulai materi, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat memahami bacaan sujud dengan baik, di antaranya sujud sawi, sujud syukur dan sujud tilawah. Sini 2, sujud syukur ya. Pengertian dari sujud syukur ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat atau karunia yang diberikan kepada seseorang hamba ya. Sujud ini dilakukan ketika seseorang merasa sangat bersyukur atas kenikmatan tertentu yang diterima dan terhindar dari bahaya. Nah, pembahasan kita tentang sujud syukur sudah selesai. Paham semuanya? Oke, kita lanjutkan lagi. Sujud yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi ataupun pengertian dari sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan yang terjadi dalam sholat, seperti lupa atau salah dalam jumlah rakaat atau terlewatkan sesuatu dalam sholat. Kira-kira sudah paham nggak anak didik kami? Sudah. Lanjutkan untuk materi kita. Kayaknya kok nggak ngantuk ya. Ngantuk, tolong dipimpin untuk kelas untuk kita. Ya, nah ini sudah. Dan habis. Hari ini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Terima kasih, silakan duduk. Ngantuk ya. 5, kita lanjutkan lagi ya. Tata cara sujud sawi ya. Setelah salam lakukan 2 sujud sebagai tambahan. Ya, lakukan 2 sujud secara terpisah dengan membaca subhanallah, subhanallah, Rabbiyal a'la dalam setiap sujud. Dalam sujud sawi tidak ada bacaan lain selain yang telah disebutkan. Ini ada juga gambarnya, cara dan bacaan sujud sawi sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini bacaan yang
dianjurkan ya setelah kita sujud ya di sini. Tolong kita baca sama-sama. Subhanallah ma la ya'lamu wa la yasbu. Sekali lagi. Subhanallah ma la ya'lamu wa la yasbu. Subhanallah ma la ya'lamu wa la yasbu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Siapa yang tidur? Manusia tidur enggak? Iya. Lupa enggak? Allah lupa enggak? Manusia itu lupa dengan dosanya sendiri, lupa dia dengan kesalahan dia, lupa ya. Coba satu refleksi untuk kita analisis ya. Hidung itu tujuannya apa? Allah menciptakan hidung ya. Hidung itu membatas, mencium ya, mencium bau, harum, wangi, busuk ya. Itu pembatas ya. Maknanya apa? Pembatas mata kita. Ya, mata kita bisa nggak melihat kesalahan kita ataupun punggung kita? Tidak. Kesalahan kita di punggung. Ya, satu contoh ya untuk refleksi ya, punggung ya. Bisakah kita melihat hidung kita? Tidak. Nah, bisa terus sebentar ya. Lama nggak bisa ya. Nah, itulah refleksi dari Allah menciptakan hidung. Nah, hidung kita. Dia mencium bau kita tidak bisa, tapi mencium bau seseorang bisa. Nah, makanya di situ kita disunahkan untuk melakukan sujud. Jadi kalau tidak lupa ataupun tidak tidur ya, nah, ini bisa lupa dengan kesalahan dia sendiri. Lagi di sini ada contohnya seorang anak yang menjalankan sholat ya. Sholat 5 waktu boleh, sholat subuh boleh, nah, di sini ya. Juga ditekuk model ini, nah, kadang tidak sesuai ya. Gambarnya, bisa dipahami gambar ini? Kira gimana? Sudah paham? Sudah. Paham? Tidak? Nah, sujud sawi sudah paham. Kita baca sudah selesai ya. Kita lanjutkan sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat menghafal dan mendengarkan bacaan Al-Quran, kita disunahkan sujud tilawah. Hukum menjalankan sujud tilawah di sini ya. Sujud tilawah adalah sujud ataupun hukumnya sunnah, sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad sangat dianjurkan. Ya, contohnya seperti sholat apa? Taraweh ya. Sholat taraweh, sholat tahajud itu memang dianjurkan ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Dianjurkan itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah yang menunjukkan sujud. Lagi. Nah, syarat melaksanakan sujud tilawah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis dulu ya. Hadas dan najis ya. Kita harus suci badan kita, tempat ya, pakaian. Nah, kita harus sucikan dulu ya. Sama dengan melakukan sholat ya, kita harus suci dari hadas dan najis. Menutup aurat, terus menghadap kiblat, lalu niat sujud dan diakhiri dengan salam. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Ya, sujud tilawah dilaksanakan atau dilakukan setelah membaca atau mendengarkan ayat-ayat baik saat sholat maupun di luar sholat. Terdapat 15 ayat sujud dalam Al-Quran yang dapat memicu sujud tilawah, seperti ayat-ayat dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-206, surat Al-A'raf ayat ataupun surat ke-13 ayat ke-15, dan surat An-Najm ya,
surah yang ke-53 ayat ke-62 dan lainnya masih banyak ya. Berapa jumlahnya? 15. Nah, ya. Banyak ya. Nah, di sini ini ayatnya ya, ayat untuk melakukan sujud sajadah ya. Jadi saya minta untuk salah satu di antara Anda semuanya untuk membacakan ayat ini dengan tartil. Saya minta kepada anak kami Naksa untuk membacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbaka la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Artinya, sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka bertasbihlah, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Terima kasih kepada kami Naksa yang telah membacakan ayat sajadah ya. Ini ya, contohnya ya sajadah ini ya. Dipahami oleh teman Anda, semoga dapat dipahami. Paham nggak? Terima kasih paham ya. Dapat tata cara sujud tilawah. Ya, tata caranya di sini sama ya. Niat lakukan sujud seperti sujud biasa. Tidak ada perbedaan antara sujud tilawah dan sujud biasa dalam hal gerakan. Ya, 3. Setelah sujud duduk sebentar sebelum kembali melanjutkan baca atau aktivitas ya. Contohnya ya, kita membaca ayat saja, misalnya ada salah satu contoh teman Anda yang membacakan, yang kita dengarkan, nah, langsung kita sujud dalam keadaan yang suci dari hadas dan najis ya, dan tempat pakaian, nah, sujud harus bersih. Lalu kita melaksanakan sujud ya. Setelah sujud selesai, baru boleh kita melaksanakan baca ayat sajadah tadi. Lima, doa dalam sujud tilawah. Doa yang dibaca dalam sujud tilawah tidak memiliki bacaan khusus, tetapi disarankan untuk memperbanyak zikir dan doa. Salah satu doa yang bisa dibaca adalah, coba sama-sama. Subhana rabbiyal a'la. Makasih ya, itulah yang dibaca dalam sujud sahwi. Sama dengan kita melakukan sholat ya, sama ya. Ini hikmah sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah ya. Yang pertama, manusia tidak boleh angkuh dan sombong walaupun punya kelebihan. Angkuh dan sombong itu milik siapa? Milik Allah. Manusia tidak boleh ya. Sampai di ayat lain Allah itu mengusir ya, karena siapa yang sombong di muka bumi jangan injak bumi saya. Nah, yang punya sifat sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia sombong dengan apa? Yang sombongkan manusia bakal akan meninggalkan. Tidak ada yang dekat. Karena manusia itu sempat lupa dan salah. Yang kedua, lebih menghayati bacaan Al-Quran ya, dan maknanya. Yang lebih menghayati apa? Menghayati setelah kita baca, dihayati apa perintahnya. Itu ada yang namanya ayat itu yang memerintahkan, yang memberikan ataupun kisah. Seperti apa? Kisah itu surat Madaniyah. Kalau surat Makiyah itu adalah surat perintah tentang surat apa ya. Kalau cerita kisah Madaniyah ya, surat itu panjang nama kisahnya ya. Kita bisa memaknai dari arti surat tersebut. Yang ketiga, menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tadi ya, nikmatnya banyak ya. Saya berikan contoh kepada Anda semuanya mengenai nikmat banyak ya. Gak bisa buka surah Ar-Rahman. Itu nikmat yang tidak bisa dihindarkan ataupun tidak bisa dicela oleh manusia. Kenapa? Napas.
ya dari nafas kita. Banyak teman kita di rumah sakit yang membawa oksigen. Itu sangat apa? Sangat mahal bayarnya, satu malam berapa? 250.000, 300. Nah, kita serah yang mau menghirup sepuasnya sampai apa? Perut kita buncit tidak apa juga, yang penting kita puas kan itu. Nah, itu kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ya, itu nikmat. Terus selanjutnya ketika sujud ini menunjukkan pentingnya kesadaran spiritual dalam kehidupan seseorang muslim. Sujud merupakan bentuk ibadah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai sini kira-kira paham nggak? Ya, refleksi materi macam-macam sujud ya. Di antaranya diharapkan peserta didik dapat lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan tawadhu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, lebih tawadhu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga, peserta didik dapat lebih khusyuk dalam ibadah. Khusyuk apa khusyuk? Ya, nah, khusyuk itu kita menyerahkan diri seperti bacaan kita wajah tu wajhiyah. Lillazi fatala samawati itu wajah itu menghadapkan wajah yang bukan. Lillazi, kata lillah itu siapa? Allah, Tuhan sekalian alam. Situ ya kita menyerahkan, maksud itu menyerahkan. Terus sini kesimpulan dari materi sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Sebelum saya ambil kesimpulannya, sudah paham lagi ya saya tanya? Sudah. Paham? Kesimpulannya dari materi kita adalah pertama, sujud syukur adalah sujud terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sujud sawi adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam sholat tertinggal salah satu rukunnya. Tiga, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Ya, ini materi sudah dari kesimpulannya, nanti bisa dipahami. Nah, sekarang saya bagi tugasnya. Tugasnya sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Ini kelompoknya, ini kelompok 2, 1, dan kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan Anda semuanya bentuk sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah siap? Silakan untuk mengumpulkan, kalau enggak kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang sujud syukur. Jelaskan dengan singkat pengertian dari sujud syukur. Jawabannya adalah sujud terima kasih atas karunia atau nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bisa juga disebut sujud terima kasih kepada Allah. 2. Sebutkan hikmah yang terkandung dalam sujud syukur. Jawabannya adalah 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Lebih banyak bersyukur dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hidup menjadi lebih tenang dengan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sebutkan hukum dari sujud syukur. Jawabannya adalah sunnah.
Sunnah artinya adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. 4. Sebutkan sebab-sebab melakukan sujud syukur. Jawabannya adalah yang pertama, mendapatkan karunia berupa harta, ilmu, kesehatan, penghargaan, dan lain-lain. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau musibah. Hanya ini hasil diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya. Tadi dari kelompok 1, dia bisa memahami materi. Untuk kelompok lain, saya kasih kesempatan. Ayo siap, disiapkan kedudukan. Jadi kalau udah selesai, udah siap, silakan mau tampil. Kita kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan yang cepat. Nah, kelompok 4 sudah selesai. Loh. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Udah. Sudah, silakan. Kelompok 2 sudah selesai. Yang tadi belum selesai, silakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang sujud sahwi. 1. Jelaskan dengan singkat pengertian dari sujud sahwi. Adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan yang terjadi dalam sholat seperti lupa atau salah tasyahud awal. 4. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memahami materi dan bisa menyimpulkan ya. Selanjutnya dari kelompok mana kalau enggak ya kita dulu, nggak apa juga siapkan dulu ya materi kita. Silakan. Kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil mempresentasikan dari kelompok kami tentang sujud sahwi. 1. Bacaan apa yang dibaca saat sujud sahwi? Tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukun atau sujud. 2. Ragu-ragu lupa rokaat. 3. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 4. Kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pemateri kita, saya ulang sekali lagi, gimana? Udah paham semuanya? Syukur sudah paham, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk kesimpulannya, tadi sudah saya baca dari materi kita mengenai sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Mungkin sudah dipahami oleh anak-anak didik kami, dan saya minta untuk menjalankannya ya dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas dan penuh ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk itu, sebelum saya akhiri pelajaran untuk pada pagi hari menjelang siang ya. Mari kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan ditutup lafaz hamdalah tersebut, materi kita dari awal hingga akhir akan diberikan
pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk memimpin doa, kami minta kepada ketua kelas untuk bacakan doa penutup majelis bersama-sama agar majelis ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami minta kepada ketua kelas, silakan dibacakan. Before we go, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.